Panas terik menggantung di langit Jakarta, tapi bukan itu yang membuat nenek Samyem menggigil siang itu. Di depan lapaknya yang hanya berisi beberapa helai kerudung dan mukena, seorang pria bertubuh besar menggebrak meja lapak dengan botol mineral penuh pasir. "Mana setoran lo, Nek? 200.000, kalau enggak, beresin sendiri dagangan lo," bentaknya. Wajah Samyem pucat, tangannya gemetar saat membuka dompet lusuh yang isinya hanya 2 lembar 10 ribuan. "Cucu saya belum makan, Bang, saya belum jualan sejak subuh," suaranya nyaris tak terdengar. Tanpa ampun, pria itu meraih dompet dan melemparkannya ke selokan. "Nggak butuh alasan, hukum di sini hukum gue. Kalau lo masih hidup minggu depan, itu karena gue izinkan." Ia menendang dagangan Samyem hingga beterbangan. Para pedagang lain hanya bisa menunduk, mereka tahu aturan tak tertulis di pasar Tanah Abang, siapa melawan preman, hilang dagangan, bahkan bisa hilang nyawa. Di kejauhan, seorang pedagang muda merekam diam-diam dengan ponsel bututnya, bergetar menahan amarah, tapi tak berdaya. Video itu, tanpa sepengetahuan siapapun, akhirnya sampai ke ruang kerja Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Suasana hening saat video itu diputar. Presiden duduk tegak, kedua tangannya menggenggam kursi. Di layar, wajah Samyem yang lebam terlihat menangis di pinggir jalan, sementara teriakan preman menggema. Di belakang Presiden, Kepala Staf Kepresidenan dan ajudan saling melirik, khawatir. Layar mati, keheningan menggantung selama 5 detik. "Ini, di negara kita," suara Presiden pelan, namun nadanya menyimpan bara. Tak ada yang menjawab. Ia berdiri, memutar tubuhnya pelan ke arah jendela, memandangi bendera merah putih yang berkibar lesu di halaman. "Saya naik jadi presiden bukan untuk menyaksikan rakyat diinjak oleh bajingan jalanan. Tanah Abang itu urat nadi ekonomi rakyat kecil. Dan sekarang, dikuasai preman." Suasana di ruang kerja memanas. Prabowo memanggil Kepala Badan Intelijen Negara. "Cari tahu siapa yang dibalik semua ini. Nama, alamat, jaringan. Saya mau laporan lengkap sebelum tengah malam. Dan satu hal, kalau nama itu muncul lagi, jangan tutupi dari saya." Kepala BIN mengangguk, wajahnya tegang. Dalam hati ia tahu, hanya satu nama yang bisa membuat pasar sebesar Tanah Abang tunduk total, Hercules. Di tempat lain, Hercules sedang duduk santai di gudang bawah tanahnya. Di sekelilingnya, para preman memamerkan setoran harian seperti menyerahkan persembahan. "Gue udah bilang, Tanah Abang itu milik kita sekarang. Pedagang itu cuma pion. Lo mau hidup di Jakarta, lo tunduk sama Hercules," katanya sambil menyulut cerutunya. Ketawa kasar para anak buahnya menggema, tapi tak satu pun menyadari bahwa badai besar sedang mendekat. Malamnya, Prabowo berdiri sendiri di balkon istana. Langit Jakarta mendung, seperti hatinya. Ia menatap lampu kota dengan sorot mata keras. Dalam benaknya, wajah Samyem terus terbayang. Ia teringat ibunya sendiri, perempuan sederhana yang dulu menjajakan makanan kecil demi membesarkannya. Kalau negara tak bisa melindungi rakyat seperti Samyem, maka negara ini layak dikutuk, gumamnya lirih. Dan malam itu, di dalam istana yang sunyi, satu keputusan lahir, keputusan yang akan menggetarkan jantung dunia preman Tanah Abang. Presiden Prabowo telah murka. Malam itu, ruang kerja Kepala BIN, Jenderal Purn Arman Wijaya, tak seperti biasa. Laporan yang dibuka di hadapannya bukan sekadar lembaran intel biasa, ini adalah ringkasan operasi bawah tanah yang tak muncul di layar publik. Di baris paling bawah, sebuah nama tertulis dengan tinta merah dan cap rahasia negara, Hercules Rosario Marsal. Ia membacanya pelan, seakan tak percaya bahwa nama itu kembali muncul setelah hampir 1 dekade menghilang dari radar. Hercules bukan preman biasa, ia adalah legenda, kekerasan urban, penguasa pasar, dan juru kendali kejahatan ekonomi skala rakyat kecil. Ia dulu dikenal dekat dengan tokoh-tokoh politik dan memiliki jaringan preman dari Tanah Abang hingga ke pelabuhan Tanjung Priok. Terakhir kali terdengar, Hercules dikabarkan lumpuh setelah insiden di Cengkareng dan memilih hidup tenang. Tapi kenyataan berkata lain, ia kembali. Dan kali ini, lebih kejam, lebih diam, dan lebih berkuasa dari sebelumnya. Presiden Prabowo menerima laporan itu di ruang rapat terbatas. Ia membaca nama Hercules dan mendadak hening. Beberapa detik kemudian, ia bersuara pelan, namun penuh tekanan, "Saya kenal dia. Dulu dia pernah bersumpah untuk tak lagi menyentuh Tanah Abang. Ternyata dia cuma menunggu waktu." Suaranya dalam,
seperti nada perang. Semua yang hadir merasakan ketegangan merambat dari kursi hingga ke lantai. Di Tanah Abang, kabar berhembus bahwa orang besar di istana sedang murka. Para preman gelisah, beberapa mencoba kabur ke luar kota. Tapi Hercules, di markas gelapnya, hanya tertawa mendengar laporan dari pengintainya. Prabowo, dia boleh jadi presiden, tapi Tanah Abang bukan istana. Ini wilayah gue, bilang sama dia, gue juga udah siap perang. Ucapnya seraya melempar botol anggur ke dinding. Para pedagang di Tanah Abang mulai berharap. Bisik-bisik tentang kehadiran negara makin kuat. Beberapa berani membuka suara lewat media sosial, mengunggah luka-luka dan kerusakan yang mereka alami. Nama Hercules disebut-sebut, dan meski beberapa akun langsung lenyap entah kemana, semangat perlawanan kecil mulai hidup. Pedagang tak lagi hanya menunduk, mereka menunggu keajaiban dari presiden yang katanya pro-rakyat. Di tengah suasana genting itu, Prabowo memerintahkan pengawasan ketat terhadap semua titik keluar masuk pasar. Kalau Hercules bisa kembali tanpa kita sadari, berarti kita sudah dibutakan oleh sistem. Maka kali ini, saya sendiri yang akan pastikan dia tak bisa lagi lari, ucap Prabowo tegas, lalu menunjuk kepala BIN, siapkan semua laporan aktivitasnya 10 tahun terakhir. Saya ingin tahu siapa saja yang membiarkan dia tumbuh kembali. Malam menjelang pagi, di ruang bawah tanah istana, tim khusus bekerja tanpa henti membedah jaringan keuangan, rekening siluman, CCTV pasar, dan jalur perdagangan ilegal yang mungkin mengalirkan uang ke kantong Hercules. Di antara tumpukan file, ditemukan satu foto, Hercules berdiri di sebuah ruangan sempit, memegang peta wilayah pasar Tanah Abang dengan lingkaran merah besar bertuliskan, zona inti. Di bawahnya tertulis dengan spidol merah tebal, Prabowo boleh punya negara, tapi gue punya pasar. Presiden memandangi foto itu dengan rahang mengeras. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar soal premanisme. Ini perang harga diri, ini tantangan terhadap negara. Dan jika Hercules berani kembali dengan menginjak-injak rakyat kecil, maka satu hal pasti, Prabowo akan turun bukan sebagai politisi, tapi sebagai panglima rakyat. Subuh belum menyingsing ketika Presiden Prabowo berdiri sendiri di dalam ruang rapat utama Istana Negara. Lampu-lampu gantung masih menyala, menciptakan bayangan panjang tubuhnya di atas lantai marmer. Di tangannya, ia menggenggam foto Hercules yang memegang peta kekuasaan pasar Tanah Abang. Matanya memerah karena amarah yang ia pendam terlalu lama. Ia tahu, ini bukan saatnya bicara lembut atau mengandalkan prosedur. Ini saatnya negara menggertak balik. Pukul 5.30 pagi, sebuah rapat darurat digelar tertutup. Hadir di dalamnya Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menteri Pertahanan, hingga Menteri Dalam Negeri. Prabowo tidak banyak basa-basi. Ia berdiri, meletakkan map merah bertuliskan, Operasi Garuda Putih, di atas meja. Ini bukan sekadar premanisme, ini penghinaan terhadap kedaulatan negara, katanya. Ruangan sunyi, semua mata menatap padanya, menunggu arahan. Prabowo melanjutkan, siapkan operasi gabungan. Intelijen, militer, kepolisian. Bersihkan Tanah Abang, semua titik, semua lapak, semua kaki Hercules. Tak ada kompromi. Kapolri mencoba menyela, mohon maaf, Pak Presiden. Operasi seperti ini butuh waktu persiapan. Waktu, potong Prabowo, suaranya meninggi. Setiap detik kita menunggu, satu rakyat kita diinjak. Setiap hari kita menunda, satu pedagang kehilangan harga dirinya. Siapkan malam ini, saya tidak peduli apakah Tanah Abang akan banjir darah para bandit. Yang penting, darah rakyat jangan sampai menetes lagi. Mata Panglima TNI menajam. Ia memahami pesan itu bukan sekadar perintah biasa. Ini amanat. Ia mengangguk, lalu berkata, saya punya satu nama yang bisa memimpin lapangan. Dia mantan Jenderal Kopassus, dikenal tidak punya rasa takut. Dulu menangani operasi di Timor dan Poso. Namanya Letjen Purn Sutrisna Wibowo. Prabowo mengangguk, panggil dia sekarang. Kalau dia menolak, bilang Prabowo yang meminta. Sementara itu, di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Salak, seorang pria parubaya sedang menyiram tanaman. Tubuhnya kekar meski usianya di atas 60 tahun, dan bekas luka panjang membelah pipi kanannya. Ia adalah Sutrisna Wibowo, legenda yang telah menghilang dari sorotan publik. Tiba-tiba, sebuah helikopter mendarat di sawah. Seorang prajurit turun dan menyerahkan surat berstempel istana. Setelah membacanya, Sutrisna mendongak ke langit,
lalu bergumam lirih, sudah saatnya aku kembali. Tanah Abang memanggilku. Di Tanah Abang, Hercules mendapat kabar tentang gerakan tak biasa di istana. Ia tertawa penuh kesombongan. Prabowo pikir ini medan perang. Gue bukan musuh berseragam. Gue tembus dari bawah tanah, dari aroma takut rakyat kecil. Kalau dia kirim tentara, biar mereka tahu. Tanah Abang bukan sekadar pasar. Ini kerajaan gue, katanya sambil menyalakan kamera pengawas yang menunjukkan para anak buahnya bersiaga di gang-gang sempit. Malam itu, Presiden Prabowo berdiri di balkon istana, ditemani angin dingin dan sunyi Jakarta yang menegangkan. Ia memandangi bintang-bintang yang nyaris tak tampak karena polusi, lalu memejamkan mata dan mengangkat kedua tangannya. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, kalau ini jalan untuk membela rakyat, kuatkan aku. Jadikan ini perang terakhir rakyat kecil melawan penghisap kehidupannya." Doa itu melesat ke langit, dan malam itu, langit Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Karena takdir sedang ditulis ulang dari jantung istana. Mentari belum terbit, tapi Tanah Abang sudah menggeliat dalam ketakutan. Bukan karena pembeli, tapi karena bayangan sepatu bot preman-preman Hercules yang mondar-mandir menyisir lorong-lorong sempit pasar. Di bawah tenda lusuh yang penuh debu dan asap, para pedagang hanya bisa duduk memeluk lutut, menatap dagangan yang nyaris tak laku. Setiap gerakan mencurigakan bisa dianggap pemberontakan. Setiap bisikan bisa berujung pukulan. Tanah Abang bukan lagi pasar rakyat, ia telah menjadi markas ketakutan. Dari pos jaga utama di jembatan penyeberangan, dua preman besar bertato menjaga gerbang masuk. Semua barang, kendaraan, bahkan pejalan kaki, diperiksa. Setiap gerobak harus setor, mau jualan kerudung, celana, atau makanan, semua wajib bayar keamanan, kata mereka tanpa ragu. Di balik mereka, kamera tersembunyi merekam semua aktivitas, bukan untuk keamanan, tapi untuk memastikan tak ada satupun pedagang yang berani curang dari setoran yang wajib diserahkan. Di dalam sebuah toko kecil, Lela, ibu dua anak, mencoba menyembunyikan air matanya saat melihat suaminya dipukul karena telat bayar. Dia baru sembuh dari stroke, Bang, bisiknya pada preman yang menendang rak dagangan mereka. Tapi belas kasihan bukan bagian dari sistem Hercules. Hanya ada dua pilihan, tunduk atau hilang. Dan di Tanah Abang, orang-orang seperti Lela sudah terlalu sering memilih tunduk demi bisa hidup sehari lagi. Di lorong belakang Blok F, terdapat ruang sempit yang dijadikan kantor tak resmi kelompok Hercules. Dindingnya penuh peta pasar dan coretan-coretan nama para pedagang, lengkap dengan kode, patuh, atau keras kepala. Di tengah ruangan duduk Hercules, mengenakan kaos hitam dan celana taktis, tubuhnya masih gagah meski usia mendekati 60. Kita bukan sekadar jaga pasar, kita atur napas ekonomi rakyat kecil. Dan selama mereka masih hidup, mereka kerja untuk kita, katanya, dan ruangan itu bergemuruh oleh tawa para pengikutnya. Namun tawa itu menyimpan kegelisahan. Kabar tentang pergerakan negara mulai merambat ke dalam. Ada yang bilang tentara akan turun. Ada yang menyebut satu nama yang membuat para bekas pasukan pun ciut, Letjen Sutrisna Wibowo. Hercules mendengus. Dia, orang tua pensiunan, suruh dia datang, gue kirim dia pulang tinggal nama. Tapi matanya tak bisa menutupi sedikit keraguan. Sutrisna bukan lawan biasa, ia adalah legenda perang gerilya, pemburu dalam senyap. Sementara itu, di musola pasar yang kecil dan hampir roboh, beberapa pedagang berkumpul diam-diam untuk salat subuh. Imam tua memimpin dengan suara lirih, dan di antara mereka, bisik-bisik mulai menyebar. Kata orang, Presiden murka, akan kirim orang untuk bersihkan pasar ini. Harapan yang selama ini mati perlahan, kini mulai menyala. Seorang pemuda bahkan berkata lirih, kalau benar negara akan datang, saya rela jadi mata-mata. Demi ibu saya bisa jualan tanpa dipukul lagi. Di tempat lain, seorang anak buah Hercules berlari masuk ke markas dengan napas terengah. Bang, ada drone, ada orang-orang pakai mobil hitam muter-muter Blok C. Mereka gak kayak intel biasa, Bang. Hercules hanya mengerutkan kening. Lalu, ia berdiri, menatap seluruh anak buahnya dengan sorot yang penuh tekanan. Persiapkan semua jalur keluar, siapkan senjata. Kalau mereka pikir bisa masuk dan pulang hidup-hidup, berarti mereka belum kenal siapa gue. Tanah Abang kini seperti bom waktu. Di balik keriuhan pasar, ketegangan menggumpal. Di satu sisi, rakyat kecil mulai berdoa untuk pembebasan. Di sisi lain,
Para preman bersiap mempertahankan kerajaannya. Dan di langit yang mulai memerah oleh fajar, satu janji menggetarkan udara Jakarta, waktu pembalasan sudah dekat. Langit Jakarta muram pagi itu, seolah ikut menahan napas menanti pertumpahan yang tak bisa dihindari. Di atas landasan helipad rahasia milik Kodam Jaya, sebuah helikopter mendarat perlahan. Pintu terbuka, dan dari dalamnya keluar seorang pria tua berbadan tegap dengan langkah yang mantap. Ia mengenakan jaket hijau kusam dengan lambang Kopassus lama di dadanya, Letjen Purn Sutrisna Wibowo, sang pemburu bayangan. Ia menatap langit sebentar, menghirup udara Jakarta, dan bergumam, bau darah. Sama seperti dulu, di ruang taktis bawah tanah istana, Prabowo menyambut Sutrisna dengan jabatan tangan yang lama dan dalam. Tak banyak kata-kata, hanya satu kalimat dari sang presiden, saya percayakan nyawa para pedagang di tanganmu. Sutrisna mengangguk, saya tak akan kecewakan rakyat dan negara. Ia tahu, ini bukan sekadar misi militer, ini soal membayar utang moral kepada rakyat kecil yang dulu pernah ia selamatkan di pedalaman konflik, kini menjerit di jantung ibu kota. Tak butuh waktu lama, Operasi Garuda Putih aktif. Dengan kekuatan pasukan elit yang dibentuk khusus, Sutrisna mulai menyusun peta penguasaan Tanah Abang dari udara dan bawah tanah. Mereka bukan pasukan formal, mereka hidup di antara lorong pasar, bergerak seperti virus. Kita harus jadi racunnya, ucap Sutrisna kepada timnya. Ia menginstruksikan penggunaan taktik gerilya urban, penyusupan diam-diam, penangkapan senyap, dan pemutusan aliran logistik. Premanisme. Di salah satu malam, 3 agen berpakaian seperti pedagang tenda diam-diam menangkap 2 tangan kanan Hercules di belakang toilet umum Blok A. Mereka dibawa ke tempat rahasia, diinterogasi, dan dibongkar peta kekuasaan kelompok Hercules. Sutrisna menyusun semuanya seperti teka-teki berdarah. Dia menanam ketakutan seperti virus. Maka kita suntikan keberanian, satu persatu. Namun bukan hanya kekuatan fisik yang disiapkan. Sutrisna juga menyebar tim psikologis dan agama untuk mendekati para pedagang. Banyak yang sudah lupa rasanya dilindungi. Kita harus hadir sebagai harapan, bukan sekadar bayangan kekuasaan, katanya. Perlahan, poster kecil bertuliskan, negara hadir, jangan takut, mulai muncul di tiang-tiang pasar. Di malam hari, ada bisik-bisik, orang Sutrisna sudah masuk, bersiaplah. Kabar tentang operasi rahasia itu pun sampai ke telinga Hercules. Ia tak lagi tertawa seperti sebelumnya. Dalam pertemuan daruratnya, wajahnya keras, matanya menyipit. Kalau dia benar-benar datang, kita lawan habis-habisan. Kita bukan anak kecil yang bisa dibentak tentara. Tapi suara-suara di sekelilingnya mulai bergetar. Beberapa anak buahnya tak datang malam itu. Ada yang kabur, ada yang bersembunyi. Dan ada yang, mereka curiga, sudah membelot dan bekerja diam-diam dengan negara. Sementara itu, Sutrisna tidak memilih jalur kekerasan sebagai langkah pertama. Ia turun langsung menyamar, berpakaian seperti tukang barang keliling, berjalan di tengah pasar, melihat sendiri luka-luka di wajah rakyat. Seorang bocah kecil menghampirinya, menyerahkan sebungkus nasi. Ini buat bapak, kata ibu, kalau bapak tentara baik, tolong usir preman dari sini. Sutrisna menggenggam nasi itu erat. Matanya memerah. Aku akan tepati janjimu, nak. Dan malam itu, dari pos rahasia di seberang Tanah Abang, Sutrisna mengangkat radio komunikasi dan berkata tegas, mulai malam ini, kita rebut kembali pasar rakyat dari tangan iblis. Diam-diam atau berdarah-darah, pilihannya mereka. Malam itu Tanah Abang senyap, lebih senyap dari biasanya. Udara terasa berat, seolah tahu bahwa sebentar lagi akan ada yang pecah, bukan sekadar suara, tapi darah, amarah, dan harga diri. Di balik lorong gelap antara Blok C dan D, pasukan Garuda Putih menyusup dalam senyap. Mereka bukan tentara biasa, melainkan mantan pasukan elit yang dilatih memburu teroris dan gerilyawan. Kini, mereka memburu para preman yang mencengkram pasar seperti ular di leher rakyat. Letjen Purn Sutrisna Wibowo berdiri di sebuah balkon ruko kosong, matanya menatap layar malam lewat kamera drone kecil di tangannya. Target di lorong barat, 6 bersenjata tajam, 2 dengan pistol rakitan, lapor salah satu agen. Sutrisna hanya mengangguk pelan, lalu memberi isyarat. Non-letal kalau bisa, tapi kalau mereka angkat senjata duluan, kita kembalikan ke Tuhan malam ini juga. Sementara itu, di markas rahasia Hercules, aroma arak dan amarah bercampur jadi satu. Hercules,
Dengan tatapan kosong namun penuh bara, menyalakan walkie-talkie besar dan berkata kepada semua anak buahnya, "Gue tahu kalian takut. Tapi ingat, ini pasar yang kita bangun. Ini bukan soal duit lagi. Ini soal harga diri. Kalau malam ini kita runtuh, besok kalian semua cuma jadi tukang sapu." Teriakan itu membakar semangat. Puluhan preman bersenjata celurit, samurai, hingga senapan rakitan mulai turun ke lorong-lorong. Pukul 1.43 dini hari, bentrokan pecah. Di lorong sempit dekat gudang tekstil, tim Garuda Putih disergap tiba-tiba. Suara tembakan meledak, disusul jeritan. Seorang prajurit tertembak di bahu, tapi berhasil menjatuhkan lawannya dengan peluru karet ke dada. Di sisi lain, dua preman menyerang dengan parang, tapi dihentikan oleh agen yang melumpuhkan mereka dengan tongkat listrik. Asap gas air mata mengepul. Tanah Abang berubah menjadi medan pertempuran bawah tanah. Pedagang yang tinggal di los-los tidur terbangun panik, mengintip dari balik tirai robek. Seorang ibu tua berdoa keras, memeluk Al-Quran di dadanya. Di luar, suara keras terdengar, "Kami dari negara. Tinggal di tempat jika bukan preman." Tapi dalam kekacauan itu, ada yang tak bisa dibedakan, mana pedagang, mana preman, mana bayangan yang siap menyergap dari belakang. Situasi nyaris lepas kendali. Hercules sendiri turun ke medan. Di tangan kanannya, sebilah parang panjang peninggalan pamannya dari timur, di tangan kiri, radio komunikasi yang terus berisik. Ia memburu satu demi satu celah di pasar, berharap bertemu dengan Sutrisna. "Mana itu jenderal tua? Suruh dia hadapi gue kalau berani," teriaknya di tengah lorong. Tapi Sutrisna bukan pengejar dengan amarah. Ia adalah pemburu dengan sabar. Dari balik atap besi sebuah toko jaket, Sutrisna mengintai Hercules. Mereka belum saling melihat, tapi aura dua raja Medan, yang satu dari militer, yang satu dari jalanan, saling bertabrakan di udara. "Jangan buru-buru, biar dia melihat dulu rakyatnya jatuh satu persatu, baru kita datangi," bisik Sutrisna ke anak buahnya. Malam itu, lebih dari 20 preman ditangkap hidup-hidup. 7 luka berat, dan untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, jalan utama Tanah Abang bisa dilewati tanpa bayaran. Menjelang subuh, langit mulai terbuka. Bau darah, gas air mata, dan keringat bercampur menjadi saksi. Sutrisna menatap ke arah timur, di mana cahaya mentari perlahan menyingkap luka-luka pasar. "Ini baru permulaan," katanya lirih. "Hercules masih hidup, dan selagi dia berdiri, rakyat belum sepenuhnya merdeka." Mentari baru naik satu tombak ketika Tanah Abang mulai terlihat seperti bekas peperangan. Los-los terbuka, gerobak terguling, dan darah mengering di lantai pasar yang semalam penuh desingan peluru dan jeritan. Beberapa pedagang masih gemetar, sementara tim medis dari militer memberikan pertolongan kepada yang terluka. Tapi ada satu tempat yang masih gelap, sunyi seperti kuburan, Blok F, jantung kekuasaan Hercules. Di sanalah segalanya akan berakhir atau dimulai kembali. Letjen Purn Sutrisna Wibowo berdiri di depan Blok F, mengenakan pakaian tempur sederhana dan berbalut rompi pelindung. Ia tidak membawa senjata di tangannya, hanya radio kecil di sabuknya dan sepucuk pistol di pinggang. Di sisi kirinya berdiri 5 prajurit Kopassus terpilih, wajah-wajah yang telah melewati perang sesungguhnya. Tapi kali ini, perang bukan hanya soal peluru, ini tentang jiwa-jiwa yang haus keadilan. Tiba-tiba, pintu besi Blok F bergeser perlahan, suara gesekannya mengiris udara. Dari dalam keluar Hercules, wajah penuh luka dan tatapan beringas. Ia membawa parang besar, dan tubuhnya masih berdiri gagah meski matanya tampak lelah. Di belakangnya belasan anak buah masih bertahan, sebagian gemetar, sebagian siap mati. "Sutrisna," teriaknya, menggema seperti dentuman di antara beton pasar, "kalau kau jantan, datang sendiri. Jangan bawa pasukan." Sutrisna melangkah maju, menoleh sebentar pada anak buahnya dan memberi isyarat. Mereka mundur, meninggalkan sang jenderal tua berjalan sendiri ke tengah pasar. Suasana mencekam, bahkan burung pun enggan berkicau. Dua raja telah bertemu di tanah yang mereka perjuangkan dengan cara berbeda, yang satu lewat senjata, yang satu lewat kekuasaan jalanan. "Aku datang bukan untuk menaklukkan, Her," ucap Sutrisna tenang, "aku datang untuk mengakhirimu, atau membebaskanmu." Hercules tertawa pendek, getir. "Kau pikir pasar ini bisa hidup tanpa aku? Aku atur perut mereka. Kalau aku hilang, mereka akan lebih sengsara dari sekarang." Suaranya penuh keyakinan,
tapi sorot matanya mengandung keraguan yang dalam. Sutrisna mendekat satu langkah lagi. Kau bukan dewa, kau hanya bayangan yang besar. Karena lampu dimatikan terlalu lama. Hari ini, lampu itu dinyalakan kembali. Ketegangan meledak. Hercules mengayunkan parangnya tanpa aba-aba, tapi Sutrisna mengelak dengan refleks seorang veteran. Mereka bertarung, bukan seperti tentara dan preman, tapi seperti dua lelaki yang membawa luka panjang. Darah muncrat dari pipi Sutrisna, tapi lutut Hercules pun goyah setelah tendangan keras menghantam rusuknya. Mereka terhuyung, terengah, dan di antara napas mereka ada suara lirih rakyat yang menyaksikan, akhiri tirani ini. Akhirnya, Hercules terjatuh. Parangnya meluncur jauh. Ia tersungkur, tapi tetap menatap Sutrisna dengan penuh dendam. Bunuh aku kalau kau mau. Tapi jangan pernah kira rakyat akan selamat tanpaku. Sutrisna menatapnya lama, lalu berlutut dan berkata pelan, aku tak perlu membunuhmu. Tapi aku akan membiarkan rakyat yang memutuskan siapa dirimu sebenarnya. Saat itu, belasan kamera dari awak media, yang diam-diam telah diundang, muncul dari balik kios, merekam segalanya. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Tanah Abang menyaksikan kejatuhan sang Raja Preman. Bukan dengan peluru, tapi dengan keberanian, strategi, dan kehadiran negara yang sesungguhnya. Sutrisna tidak hanya menang sebagai jenderal, tapi sebagai simbol bahwa keadilan bisa kembali, bahkan di tempat yang paling kelam sekalipun. Pagi itu, matahari Tanah Abang bersinar lebih terang dari biasanya, seolah langit sendiri merayakan sesuatu yang lama dinantikan. Di tengah puing-puing kios, los yang hangus terbakar, dan bau darah yang masih tertinggal di udara, para pedagang mulai keluar satu persatu. Mereka melangkah pelan, ragu-ragu, seperti burung yang baru bebas dari sangkar setelah bertahun-tahun dikurung. Di wajah mereka, tak ada sorak, hanya diam, dan air mata. Seorang ibu tua berjongkok di depan kios kecilnya yang tinggal separuh. Ia menyapu lantai yang basah oleh darah preman semalam. Ini bukan darah daganganku, ini darah penderitaan, katanya lirih, sebelum dipeluk oleh anak laki-lakinya yang sejak semalam mencarinya dalam kekacauan. Di sekelilingnya, para pedagang mulai membantu satu sama lain. Tidak ada teriakan pungutan, tidak ada bayangan besar yang mengintai. Hanya manusia, dan harapan yang mulai tumbuh dari tanah paling keras. Letjen Purn Sutrisna Wibowo berdiri di balkon lantai 2 pasar Blok F, mengenakan baju sipil yang sederhana. Ia menatap ke bawah, ke wajah-wajah rakyat yang terlatih tapi masih bertahan. Mereka lebih kuat dari yang pernah kita kira, bisiknya kepada ajudannya. Seorang prajurit muda bertanya, Pak, apa kita sudah menang? Sutrisna hanya tersenyum getir. Kemenangan bukan ketika musuh tumbang, tapi ketika rakyat tak takut lagi berjalan di tanahnya sendiri. Presiden Prabowo mengunjungi pasar 2 hari setelah penangkapan Hercules. Tanpa pengawalan besar, tanpa panggung mewah. Ia berjalan di antara kios, menyalami para pedagang, dan duduk di atas bangku plastik berdebu. Saya minta maaf, karena negara terlambat hadir, ucapnya di depan semua. Suaranya bergetar, tapi mulai hari ini, tak ada lagi pasar yang lebih dikuasai preman daripada rakyatnya sendiri. Tangis pecah, beberapa pedagang mencium tangan sang presiden. Yang lain hanya menatap ke langit, seolah berkata dalam hati, akhirnya, kami dianggap ada. Tim dari Kementerian UMKM turun langsung memberikan bantuan, dari renovasi lapak, pelatihan keuangan, hingga perlindungan hukum. Pasukan Garuda Putih perlahan ditarik, digantikan oleh Satuan Keamanan Pasar yang baru, dipilih langsung oleh perwakilan pedagang sendiri. Namun, tidak semua luka bisa sembuh dalam semalam. Ada keluarga preman yang kini kehilangan tulang punggungnya. Ada pedagang yang kehilangan seluruh dagangan saat bentrok terjadi. Tapi Sutrisna tak tinggal diam. Ia membuka pos bantuan khusus, bukan hanya untuk korban pedagang, tapi juga bagi keluarga mantan preman. Kalau kita ingin mengakhiri lingkaran ini, kita harus rangkul semua, bahkan mereka yang pernah menindas, katanya. Di salah satu sudut pasar, seorang bocah kecil menempelkan gambar buatannya di tiang kayu. Gambar itu menunjukkan seorang pria tua berjaket hijau sedang melindungi pasar dari sosok hitam besar bertanduk. Di bawahnya tertulis dengan ejaan polos, terima kasih Bapak Tentara. Sutrisna melihat gambar itu saat berjalan pulang, lalu berhenti. Ia mengusap mata dengan tangan gemetar. Aku datang untuk rakyat, tapi hari ini, aku diselamatkan oleh mereka. Hari itu,
Tanah Abang bukan hanya berdiri di atas reruntuhan fisik, tapi juga reruntuhan ketakutan yang selama ini membelenggu. Dari abu premanisme, rakyat mulai membangun kembali, bukan sekadar pasar, tapi harga diri, suara, dan masa depan. Dan untuk pertama kalinya, lorong-lorong pasar bukan lagi lorong bayangan, tapi lorong harapan. Di balik tembok tebal lapas kelas 1 Cipinang, di dalam sel yang dijaga ketat dan disorot kamera sepanjang waktu, duduklah Hercules dalam diam. Rambutnya telah dipotong, bajunya kini seragam tahanan, namun sorot matanya masih menyala seperti bara yang belum padam. Tubuhnya boleh dibelenggu, tapi pikirannya tetap bergerak. Malam-malamnya bukan diisi penyesalan, melainkan rencana. Sebab bagi Hercules, kejatuhannya di Tanah Abang bukan akhir. Itu hanya jeda sebelum badai besar berikutnya. Hercules tidak sendirian. Di balik jeruji, ia bertemu dengan para mantan anak buahnya yang lebih dulu ditangkap, juga preman-preman dari kelompok lain yang pernah tunduk padanya. Mereka semua patah, tapi belum mati. Setiap malam, di sela bisikan dan tatapan kosong, mereka mulai membentuk kembali sesuatu, sebuah jaringan bayangan. Mereka tak lagi bicara soal lapak atau pungutan, melainkan soal dendam dan bagaimana menyelinap kembali ke nadi kekuasaan pasar. Sementara itu, di luar tembok penjara, pasar Tanah Abang mulai hidup kembali. Los-los direnovasi, pedagang mendapat pelatihan digital, dan koperasi rakyat mulai terbentuk. Namun, tanda-tanda kekacauan baru mulai merayap pelan. Ada lapak yang tiba-tiba dibakar. Ada pedagang yang menerima ancaman anonim. Bahkan seorang petugas keamanan pasar ditemukan tergeletak dengan luka tusukan di perutnya, tidak mati, tapi cukup untuk menggetarkan ketenangan yang baru dirasakan. Letjen Purn Sutrisna, yang kini diangkat menjadi penasihat khusus Presiden untuk pembenahan pasar nasional, segera mencium aroma busuk ini. Hercules belum berhenti, gumamnya dalam rapat terbatas bersama BIN dan TNI. Dia membangun kekuatan baru, bukan di luar, tapi dari dalam. Dan dia masih punya loyalis di luar sana yang belum tersentuh. Prabowo menatap tajam, kita tidak akan biarkan luka lama terbuka lagi. Lakukan apapun, sebelum darah kembali tumpah. Di selnya, Hercules menerima surat tulisan tangan. Tak ada nama, tak ada alamat. Tapi isinya jelas, Blok G sudah kita kuasai kembali. Tinggal tunggu waktu. Bibirnya menyeringai. Ia tahu, kekuasaan bukan hanya milik mereka yang bebas berjalan, tapi juga milik mereka yang masih ditakuti, bahkan dari balik jeruji. Ia menatap langit-langit sel, membayangkan pasar menyala lagi dalam api. Bukan sebagai raja, tapi sebagai hantu yang tak bisa dimatikan. Hercules juga punya senjata baru, media sosial. Melalui tangan-tangan loyalis mudanya, ia mulai menyebarkan narasi baru, bahwa negara telah mengambil hak rakyat, bahwa tentara telah menindas bukan melindungi. Video-video lama direkayasa, potongan-potongan peristiwa disebar, dan perlahan, sebagian rakyat mulai terbelah. Beberapa mulai ragu, siapa sebenarnya pembela mereka. Dalam kekacauan yang mulai tumbuh itu, seorang sosok misterius muncul, Bang Kobul. Mantan anak didik Hercules yang selama ini hilang entah kemana. Kini ia kembali ke Tanah Abang, bukan sebagai preman, tapi sebagai aktivis rakyat. Tapi bagi yang benar-benar tahu, Kobul bukan sedang membela rakyat, ia hanya pion baru dalam permainan Hercules dari balik jeruji. Perlahan, kekuatan lama mulai berwujud kembali, dalam bentuk yang lebih licin dan sulit ditangkap. Sutrisna berdiri di balkon rumah dinasnya malam itu, menatap ke langit Jakarta yang muram. Ia tahu, perang belum selesai. Hanya bentuknya yang berubah. Hantu tidak mati dengan peluru, katanya pada dirinya sendiri. Tapi dengan cahaya, dan kepercayaan rakyat yang tidak boleh padam lagi. Ia menyalakan rokok terakhirnya malam itu, lalu memutuskan, jika perlu kembali ke medan, ia akan datang bukan dengan pasukan, tapi dengan seluruh rakyat di sisinya. Malam itu, langit Tanah Abang membara, bukan hanya oleh lampu neon pasar yang berkelap-kelip, tapi oleh api yang mulai menjalar dari ujung ke ujung lorong. Suara teriakan, dentuman kayu terbakar, dan dentingan besi yang bertabrakan menggema di antara kios-kios yang mulai runtuh. Hercules dan loyalisnya, dibantu oleh Bang Kobul yang licik, melancarkan serangan balasan terakhir mereka. Mereka ingin menanamkan ketakutan yang sama, menegaskan bahwa pasar bukan milik siapa-siapa selain mereka. Di tengah kekacauan itu, Letjen Purn Sutrisna berdiri tegak bersama para pedagang yang telah dilatih dan dipersenjatai dengan keberanian dan alat keamanan baru.
Mereka bukan lagi korban, tapi pejuang yang tahu harga kebebasan. Dengan seruan lantang, Sutrisna menggerakkan pasukan kecil itu maju, melawan bayang-bayang lama yang mencoba merebut kembali kendali. Ini rumah kita tidak akan biarkan dia hancurkan apa yang sudah kita bangun. Teriaknya menggema. Pertempuran berjalan sengit, bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi dengan semangat dan tekad. Anak-anak muda, ibu-ibu, dan para bapak pedagang bersatu, menghalau para preman yang ingin menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan lagi. Dalam pusaran api dan asap, teriakan dan doa bercampur menjadi satu, menggetarkan tanah dan langit Tanah Abang. Hercules, yang telah keluar dari penjara dengan strategi dan kebencian, bertarung dengan brutal, tapi ia mulai merasakan getaran baru bahwa kekuatan rakyat telah berubah. Di tengah pertempuran, Bamkobul menembakkan pistol dari sudut gelap. Sasaran utamanya adalah Sutrisna, simbol perlawanan. Namun, seorang bocah pedagang muda yang selama ini dianggap lemah, maju cepat dan menahan tembakan dengan tubuhnya. Darah mengucur deras, tapi keberanian bocah itu menginspirasi semua yang menyaksikan. Air mata dan teriakan memenuhi udara. "Jangan takut, ini adalah rumah kita," teriak Sutrisna, membakar semangat yang hampir padam. Sementara itu, Hercules bertarung habis-habisan, mengingat setiap luka dan penghinaan yang pernah ia terima. Namun, dalam pertarungan itu, sebuah peluru tepat mengenai lengan kanannya. Ia terjatuh, marah dan terluka, tapi tak menyerah. "Aku adalah pasar ini, aku adalah tanah ini," teriaknya dengan suara pecah, mencoba bangkit kembali, tapi tubuhnya mulai melemah. Perlawanan rakyat terus menggema hingga pagi tiba. Api perlahan padam, digantikan oleh sinar mentari yang hangat dan damai. Hercules dan Bamkobul ditangkap kembali, kali ini oleh pasukan keamanan pasar yang kuat dan terorganisir, dengan dukungan penuh pemerintah. Sutrisna berdiri di depan pasar yang penuh luka, namun tidak patah, mengangkat tangan kanan sebagai simbol kemenangan dan harapan baru. Rakyat Tanah Abang berkumpul, menyanyikan lagu-lagu lama dan doa untuk masa depan yang lebih cerah. Pasar mulai dibersihkan, diperbaiki, dan dibangun kembali, bukan oleh tangan-tangan yang haus kekuasaan, tapi oleh tangan-tangan yang ingin hidup dengan damai dan sejahtera. Sutrisna menatap kerumunan itu dengan bangga, tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, tapi mereka telah memenangkan bab terpenting, membebaskan hati dan jiwa rakyat. Hari itu, Tanah Abang bukan lagi sekadar pasar yang ramai dan penuh hiruk-pikuk. Ia menjadi simbol keberanian, persatuan, dan harapan. Api terakhir yang membakar pasar bukan hanya menghancurkan masa lalu, tapi juga membakar semangat baru yang takkan pernah padam. Dan di sanalah, di tengah keramaian dan damai, lahirlah era baru, era rakyat yang berani berdiri, bersatu,